Gusti Allah itu aja munjere, Gusti Allah ada pasti ada. Jawa yang asli, kalau pagi hari pas jeduling srengenge itu menghadap ke timur. Tumengo ing bapa angkasa, tumungkul ing ibu pertiwi. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis sembahyangnya wong Jawa itu seperti apa? Ya kan, itu belum ada jawaban. Inilah sembahyangnya wong Jawa. Oh, wilayah Jatinuhun ya jata-jata lelu Nusantara tapi uluk salamul ya. Saya sering mendengarkan ya tata carane sembahyangnya orang Hindu seperti apa, sembahyangnya orang Islam seperti apa. Gitu. Kalau orang Islam ya sholat mungkin, kalau orang Hindu ya mungkin sembahyang dan sebagainya lah. Saya akan mengutip kata-kata sembahyang, atau Buddha juga sembahyang mungkin, atau kebaktian lah, monggo saja bahasanya lah. Saya akan menguraikan sedikit sesuai kemampuan saya, sesuai pengertian saya. Apa itu sembahyang? Sembahyang itu ya sembah bayangan. Sembahyang itu ya nyembah barang sing ora katon. Sembahyang itu ya nyembah. Ya sekarang kita melakoni sholat umpamanya, melakoni apa persembahyangan atau kebaktian di gereja, itu yang disembah siapa coba? Sebenarnya kan nggak jelas juga aslinya. Lah yang nyembah siapa, terus yang disembah siapa, itu kan semestinya harus jelas dan tepat begitu. Semestinya seperti itulah. Kalau tidak, ya otomatis ya namanya mungkin kalau orang Jawa mengatakan sembayang rebu-rebu gedang. Sembayang rebu-rebu gedang ya melu gurbyuk kurang ngerti rembug gitu. Artinya ya ada yang jongkok ikut jongkok. Kalau saya mengatakan ruku mungkin nanti dipermasalahkan. Lalu ya pokoknya mencium bumi atau sujud, ikut sujud dan sebagainya, tapi tidak tahu kepada hakikatnya sembahyang. Lah saya akan menguraikan sedikit sebisa asa saya bahwasanya sesungguhnya syariate wong Jawa dalam sembahyang. Sembahyang ini kan setahu saya adalah kata-kata dari Jawa, setahu saya gitu. Sembahyangnya wong Jawa itu adalah tiap hari kelahiran. Setiap hari kelahiran itu diwajibkan, kalau orang tua saya dulu mengatakan itu, mengadakan sebuah tinggalan. Tinggalan itu ya melihat, mengingat-ingat, dan melakoni dan berhati-hati pada hari itu dengan laku tapa brata. Ini pokok ya sembahyangnya wong Jawa itu adalah pada hari kelahiran, yaitu tahapannya puasa ada mutih. Ya, mutih ini hanya makan nasi putih dan air putih lah, itu tergantung kemampuan. Biasanya tahapan pertama adalah sehari gitu. Sehari nanti terus mutih 3 hari. 3 hari itu ya kalau wetonnya minggu manis umpamanya itu ya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kalau minggu manis ya dari Jumat Wage, Setu Kliwon, Minggu manis umpamanya seperti itu adalah 3 hari itu mutih lah. Kalau yang terkhusus taruhlah itu namanya ngelowong. Ini tahapan madyo. Di atas mutih itu adalah ngelowong. Ngelowong itu tidak makan, tidak minum sehari semalam, namun bisa keluar, bisa bicara. Lah, lalu tahapan di atasnya adalah ngebleng. Ngebleng itu nggak keluar kamar, ya, nggak bicara di dalam kamar terus selama sehari semalam. Dan lalu tahapan yang terakhir adalah pati geni. Pati geni itu nggak makan, nggak minum, dan tidak kena cahaya matahari. Ya, artinya di sebuah ruangan yang gelap. Makanya kalau orang dulu itu kebanyakan masuk ke hutan-hutan. Nah, itu tahapan pati geni, ya ada yang masuk ke gua agar tidak kena pencahayaan yang dimaksud lah. Itu adalah tahapan yang terakhir taruhlah. Jadi mutih,
lalu ngelowong, lalu ngebleng, lalu pati geni. Lah ini ada 4 tahapan. Taruhlah cara mungkin orang yang pinter ngomong sekarang, ada tahapan syariat, tahapan tarekat, tahapan hakikat, dan tahapan ma'rifatullah. Lah ini jadi nanti taruhlah bukan sembah raga di situ, namun sudah sembah sukma ya, sembah sukma. Taruhlah sembah sukma ya menyembah kepada sukmanya sehingga nanti bisa mengetahui atas dirimu. Jadi kalau sudah ma'rifatullah, kalau kata orang umumnya gitu, ma'rifatullah itu ya kamu sudah tahu dirimu, kamu sedang duduk, kamu tahu duduk dan kamu bisa memahami persis cara bahasa yang tempo dulu itu adalah ngerogo sukmo, bukan ngerogo roh, bukan apa, tapi ngerogo sukmo, bukan ngerogo roh, tapi yang sama ngerogo roh itu ngerogo sukmo. Kamu sedang duduk, kamu kemana, itu seolah-olah antara raga dan sukma itu adalah pamit, seolah-olah begitu. Jadi kayak mimpi namun tidak mimpi. Kamu tahu duduk, kamu bicara sesuatu dengan alam lain, tapi kamu tahu kalau ragamu itu sedang duduk. Lah ini diantara yang saya alami. Lah itu saya mengatakan adalah sembahyangnya orang Jawa adalah pada hari kelahirannya. Ini sangat pokok, sangat penting kita itu memahami manakala kita itu akan mencapai kepada keimanan yang sesungguhnya. Saya bukan mengatakan keimanan yang baik atau yang buruk ya, keimanan yang benar atau yang salah. Namun saya mengatakan adalah keimanan yang sesungguhnya atau keimanan yang sejati lah. Ini perlu dan bahkan sangat penting diketahui oleh kita semua tahapan bagaimana kita menggapai kepada ma'rifatullah atau date Gusti Allah. Gusti Allah itu aja mung jere. Gusti Allah itu aja mung jere. Gusti Allah ada pasti ada gitu. Lah, saya akan mengulas bahwasanya kalau keseharian dalam sembahyangannya orang Jawa, kalau keseharian dalam sembahyangnya orang Jawa itu ada 4 hal yang patut dilaksanakan. Ada 4 hal yang patut dilaksanakan. Sembahnya itu sembahyang ya. Sembahnya itu bukan berarti menyembah ya. Sembahyangnya kalau orang Jawa yang asli, kalau pagi hari pas seplek yang srengenge itu menghadap ke timur. Lalu doanya adalah Sang Yang Retno Dumilah lahiring rino ya. Lahiring rino itu ya lahirnya awan. Awan itu ya siang, lahire awan ya. Saya minta rezeki sehari-hari jangan sampai kekurangan ya, jangan sampai kekurangan. Lah ini tercukupi ya, artinya kekurangan itu kan timbulnya nanti mengeluh dan sebagainya lah. Kalau siang menghadap ke selatan, Duh Sang Yang Bambang Bunar Buwono uripe ngawan, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Duh Sang Yang Bambang Bunar Buwono hidupnya siang gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia hidupnya siang itu menghadap ke selatan, kulo nyuwun keselamatan soho urip kang kecukupan ya, artinya keselamatan dan kecukupan, bukan kaya raya, bukan lah. Lalu kalau maghrib menghadap ke barat ya dengan membaca Nur Kencono Remeng Laireng Wengi. Nur Kencono Remeng Laireng Wengi itu ketika menghadap ke barat ya itu pas kecelupeng suryo atau pas maghrib lah itu. Lah kalau pas maghrib secara bahasa sekarang itu pas kecelupeng srengenge atau pas maghrib itu sebutannya adalah Nur Kencono Remeng Lahiring Wengi. Nur Kencono Remeng Lahiring Wengi ini adalah permohonannya untuk mohon ilmu dan kawaskidan lah. Sebab ilmu tanpa kawaskidan ini niscaya akan deladah uyah. Deladah uyah yang termasuk adalah sekonyong-konyong koder. Sekonyong-konyong koder ya hadigang, hadigung, hadiguno, semau gue lah taruhlah. Semau gue dalam menggunakan ilmunya lah. Ini kalau maghrib menghadap ke barat dengan mantranya itu ada Nur Kencono Remeng Lahiring Wengi. Nur Kencono Remeng Lahiring Wengi kula nyuwun ilmu saka kawaskidan lah. Kalau malam itu menghadap ke utara ya, menghadap ke utara itu dengan sebutan Sri Kalem Uripeng Wengi. Sri Kalem Uripeng Wengi yang dimaksud adalah Sri Kalem. Sri Kalem itu ya Raja Kalem. Raja Kalem itu ya kalem ya tenang pembawaannya hidup gitu. Sri Kalem Uripeng Wengi atau hidupnya wengi kula nyuwun gesang
ayem tentrem moho ngesti marang karsaning Gusti. Artinya berserah diri kepada Tuhan atas anugerah rezeki, atas anugerah keselamatan, kalau siang kan keselamatan, atas anugerah ilmu dan kawaskidan, lalu diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang lebih pokok lagi, tumenga ing Bapa angkasa, tumenga ing Bapa angkasa, tumungkul ing Ibu Pertiwi. Artinya setelah menghadap ke utara, lalu menghadap ke atas ya, tumenga ing Bapa angkasa, tumungkul ing Ibu Pertiwi, dan lalu mencium bumi. Ini kata guru saya, taruhlah dengan kata-kata ya, dengan kata-kata Bapa angkasa, Ibu Pertiwi, kula nyuwun sabiyantu dumugining kasampuran. Nah, ini sepemahaman saya, namun saya tidak sebuah keharusan untuk dipercaya, karena paham-paham yang lain kejawen ini juga banyak. Ada A, ada B, dan sebagainya. Ini sepemahaman saya, cara sembayangnya orang Jawa itu ya pada hari kelahiran, pada keseharian seperti itu. Lalu kalau mungkin lebih sempurna, pingin lebih sempurna, yang termaksud adalah setiap hari jam 40. Karena apa? Hari jam 40 ini adalah laksitaning kodrat lumakuning para gaib. Lah yang dimaksud jam 40 saya sering mengatakan adalah hari Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, hari Jumat Pahing, Setu Pon, Minggu Wage, lalu hari Setu Kliwon, Minggu Manis, Senin Pahing. Lah jadi Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, Jumat Pahing, Setu Pon, Minggu Wage, lalu Selasa Kliwon, Rebo Manis, Kemis Pahing, dan yang terakhir adalah Setu Kliwon, Minggu Manis, Senin Pahing. Ini adalah hari jam 40. Ini adalah laku laksitaning gaib, artinya hal-hal kegaiban akan turun wangsit, akan turun wisikan, akan turun petunjuk biasanya pada hari itu. Jadi intinya saya mengatakan sembahyangnya orang Jawa ya, basa ngilmu mupakate kelawan panmu, pasakhira kelawan topo, sehingga manakala kita hanya melakoni sembahyang raga taruhlah, atau ya sembahyang raga, nggak sembahyang sukma, niscaya kita adalah sembayangnya kaum yang jalan di tempat. Saya rasa demikian. Terima kasih.